Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan tentunya analisis yang paling utama yaitu Bitcoin ya teman-teman. Dimana video sebelumnya maksud saya memberikan video tentang level support yang harus dijaga oleh Bitcoin. Tetapi kita lihat semua bahwa support pada garis kuning di sini atau trendline kuning yang ada di sini telah breakdown ya di sini teman-teman. Kemudian setelah breakdown, Bitcoin turun lumayan ya dari area kurang lebih 3 sampai menyentuh di sini ada pump sampai 31. Kita anggap di sini ya rata-ratanya ya di 3800 breakdown. Kemudian mari tes support kembali yang ada di 30.200. Tidak sampai 30.000, cuma masih sampai 30.200 ya. Kemudian di sini Bitcoin mantul kembali ya, mantul dan sekarang berada pada zona yang cukup kuat ya, karena berdasarkan trendline yang ada di sini kita hampir menyentuh atau meretest trendline yang ada di sini ya, di sekitar 30.600-an kurang lebih ya. 30.600 merupakan resist dari trendline yang kemarin tertembus. Oke, kita bisa waspada mulai dari sini ya teman-teman. Penting bahwa Bitcoin harus breakout kembali masuk ke dalam trendline di sini, karena jika di sini tidak mampu breakout, Bitcoin mempunyai kemungkinan besar untuk koreksi kembali. Jadi di sini mungkin hanya retest resisten, kemudian mencoba turun kembali, meretest support yang ada pada 30.000, yaitu support dari skema bear flag yang cukup panjang di sini ya teman-teman. Kita lihat bahwa kita lihat dari 4 jam ya, kita lihat bear flag sudah terjadi sejak 21 Juni sampai sekarang tanggal 13 Juli. Jadi sudah hampir berapa ya itu? 3 mingguan mungkin ya. Kita lihat di satu week aja biar terlihat candlenya. Di sini ada 3 minggu lebih ya, 3 minggu lebih kurang lebih untuk fase dari bull flag yang ada di sini, dan masih belum menemui titik terang untuk Bitcoin apakah akan breakout atau breakdown dari area bull flag di sini. Tentunya support masih di 30.000 dan resisten ada di 31.200 lah ya, 31.300 kurang lebih. Oke. Saya akan melihat sejenak ke indeks dolar ya ataupun SPX juga untuk mempertimbangkan potensi-potensi lain. Di sini bisa kita lihat ya bahwa kita ke 4 jam dulu, dolar sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dimana seharusnya dengan turunnya dolar seperti ini harusnya Bitcoin mampu menandingi untuk naik yang cukup tinggi ya, berbanding terbalik dari dolar. Kemudian kita lihat SPX juga mempunyai kenaikan yang cukup lumayan di sini ya. Nasdaq harusnya juga sama dengan SPX ya, mengalami kenaikan, di mana di sini antara Nasdaq dan SPX itu sama dan sudah mempunyai kebalikan dari indeks dolar, di mana itu sudah normal. Tetapi di sini kita lihat Bitcoin masih belum normal ya teman-teman, di mana indeks SPX dan juga Nasdaq sudah memberikan kenaikan yang cukup lumayan, tetapi Bitcoin masih belum juga. Berarti ada sesuatu yang cukup berat di 31.000 untuk menahan laju dari Bitcoin. Nah, yang patut kita waspadai kembali adalah pada dolar ini ya teman-teman, di mana kita lihat dolar di sini kita coba analisis sebentar untuk dolar di sini ya. Nah, saya mungkin hilangin ini dulu biar tidak mengganggu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kemungkinan dolar di sini sudah membentuk suatu pola ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita coba lihat pada RSI apakah membentuk satu bullish divergence.
Sepertinya belum ya. Di sini bullish divergennya malah terbreakdown ya teman-teman, dimana harga turun harusnya RSI naik, tetapi di sini RSI dari indeks dolar sudah breakdown dan membuat lower low yang cukup dalam ya teman-teman. Itu dari time frame 1 hari ya. Coba kita lihat dalam time frame 1 week. Dalam time frame 1 week, indeks dolar di sini bentar masih bisa dikatakan bullish ya, atau udah breakdown, udah sedikit breakdown ya teman-teman. Jadi masih cukup belum bagus untuk indeks dolar, jadi mungkin masih bisa melakukan penurunan lebih lanjut untuk indeks dolar di sini ya. Mungkin indeks dolar masih akan meretest support ya yang ada di area sini, mungkin masih bisa, masih cukup jauh ya. Oke. Jadi di sini juga berarti kemungkinan indeks dolar masih akan turun jauh sampai poin 93, dimana kalau sampai sini, sampai area 93 di sini, Bitcoin jelas akan naik cukup gila-gilaan ya. Kita tunggu aja apakah level ini mampu breakdown apa tidak, dan tentunya itu akan diimbangi dengan indeks SPX dan Nasdaq ya untuk itu. Tetapi kemarin kayaknya kalau nggak salah ya udah ada sedikit bearish divergence untuk indeks SPX dan juga Nasdaq ya. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada sedikit bearish divergence ya. Jadi patut waspada juga, karena kalau mulai dari sini ada penurunan, Bitcoin pasti juga akan mengikuti untuk melakukan penurunan yang cukup dalam. Karena kalau support di sini mampu tertembus oleh SPX, ini akan berdampak cukup fatal juga untuk Bitcoin ya teman-teman. Jadi level ini atau area-area yang sekarang ini adalah area-area cukup krusial atau penentuan bagi Bitcoin untuk selanjutnya menentukan movement ya, movementnya mau kemana. Jadi harus sangat dipantau sekali. Jadi tinggal menunggu apakah 30.000 yang akan breakdown atau 31.300 yang akan breakout. Oke, mungkin seperti itu untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.